Halo Moladiners, sekarang saya sedang berada di dalam kabin Honda BR-V terbaru. Dan ini saatnya saya mencoba langsung mobil LSUV dari Honda. Perjalanan akan saya lakukan dari Jakarta menuju Semarang dengan jarak lebih dari 400 km. Dan bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Apakah irit konsumsi bahan bakarnya? Dan yang terakhir, apakah mobil ini layak untuk dibeli? Untuk jawabannya, simak video ini sampai habis. Kalau bicara soal impresi awal alias tampilan eksterior dan interior BR-V terbaru, itu sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi kali ini kami akan fokus ke rasa berkendaranya. Satu yang kami rasakan, BR-V generasi kedua ini berubah total, jadi lebih menyenangkan. Ini disebabkan oleh berbagai revisi yang dilakukan oleh Honda, salah satunya dalam hal mesin. Kini pakai jantung mekanis 1500 cc dengan aplikasi teknologi DOHC dan iVTEC. Alhasil di atas kertas bisa melontarkan torsi puncak 145 Nm pada 4300 rpm dan tenaga maksimal 121 PS pada 6600 rpm. Padanannya adalah transmisi CVT. Saat kami coba gaspol, akselerasinya cukup oke. Hanya saja karakter transmisi CVT membuat laju mobil akan tertahan sedikit di awal hingga mesin mendapatkan putaran mesinnya sesuai, yaitu di Honda BR-V sekitar 3000 rpm. Nah, kalau kalian ingin merasakan performa berkendara yang lebih mantap, sebenarnya mudah saja, tinggal geser tuas transmisi ke posisi S seperti ini. Nah, kemudian putaran mesin akan bertahan di 3000 rpm. Nah, ini memungkinkan akselerasinya jadi lebih mudah. Artinya tinggal injak sedikit saja gasnya, maka mobil langsung melaju cepat gitu. Nah, namun juga mobil ini meski punya performa yang mantap, kekurangannya juga ada. Salah satunya belum dilengkapi dengan paddle shift. Jadi rasanya kurang maksimal gitu untuk kesenangan berkendaranya. Soal kenyamanan, BR-V terbaru memang sudah jauh lebih baik. Salah satu yang meningkat adalah bantingan suspensinya jadi lebih berkualitas. Tidak lagi keras seperti model lama, namun juga tidak terlalu empuk. Rasanya pas dan tidak membuat mobil terguncang hebat saat melewati jalan keriting atau bergelombang. Suspensi istimewa ini juga menjadikan mobil lebih stabil alias anteng ketika di kecepatan tinggi. Kemudian saat diajak bermanuver ke kiri dan ke kanan, efek limbung juga minimal. Nah, bicara soal kenyamanan, BR-V terbaru juga sudah memiliki kekedapan kabin yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya gitu. Jadi suara berisik dari luar itu tidak terlalu masuk ke dalam. Walau memang kekedapan kabin ini juga jangan disamakan seperti mobil-mobil premium yang sangat kedap gitu. Terutama untuk BR-V masih terasa adalah suara dari luar gitu, terutama ketika kamu sedang melaju cepat dan itu putaran mesinnya tinggi. Nah, itu raungan mesin itu masih masuk ke dalam kabin. Terus juga kenyamanan dari BR-V terbaru ini didukung pula oleh fitur-fitur Honda Sensing yang sangat modern. Salah satunya ada penggunaan Adaptive Cruise Control yang bisa memberikan kenyamanan lebih, terutama ketika berkendara di jalan bebas hambatan. Jadi kaki lebih nyaman, tidak perlu injak gas dan rem, mobil akan mengikuti kecepatan dari kendaraan lain yang ada di depan. Lalu juga ada fitur yang namanya Lane Keeping Assist. Jadi itu memungkinkan mobil untuk tetap berada di jalur yang benar gitu. Maksudnya tidak melewati garis pembatas di jalur gitu. Jadi setirnya akan mengoreksi secara otomatis
supaya BRV ini bisa tetap di jalur yang benar. Mantap kan? Kenyamanan ini juga ditunjang oleh sistem audio yang cukup mantap dan head unit yang bisa terintegrasi smartphone. Alhasil, pengemudi mudah dalam mengakses lagu-lagu kesukaannya dari smartphone untuk diputar di mobil. Lalu soal kekurangannya, jok walau sudah dibalut kulit, tapi ternyata busanya tidak terlalu tebal. Kurang besar pula, sehingga tidak terlalu bisa menampung bobot pengemudi dengan sempurna. Apalagi saat melewati perjalanan jauh seperti test drive kali ini. Paha bagian depan jadi mudah pegal. Kemudian, bagaimana dengan konsumsi BBM BRV terbaru? Hasil test drive kami sejauh 470,3 km selama 7 jam 25 menit membuktikan bahwa LSUV Honda ini bisa menghemat bensin sampai 15,5 km per liter. Hanya saja perlu diketahui bahwa catatan tersebut diperoleh dengan lebih banyak berkendara di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Kecepatan rata-rata BRV kami pun sekitar 63 km per jam. Tentu hasilnya akan berbeda kalau dilakukan di dalam kota dengan dominasi kemacetan jalan. Kemungkinan besar di lalu lintas padat, konsumsi BBM Honda BRV bisa kurang dari itu. BRV masih punya kelemahan lain, yaitu harganya untuk varian tertinggi atau BRV Prestige with Honda Sensing tembus 342,9 juta on the road Jakarta. Artinya Honda menjual mobil ini paling mahal dibanding kompetitor. Sebut saja Suzuki XL7 Alfa AT yang dijual cuma 285 jutaan. Lalu Toyota Rush GR Sport AT harganya 298 jutaan. Kemudian untuk harga Mitsubishi Xpander Cross Premium Package yaitu 320 jutaan. Walau demikian, yang perlu diketahui, saat ini BRV generasi kedua merupakan satu-satunya mobil LSUV dengan fitur keselamatan canggih di kelasnya. Kompetitor belum ada yang memiliki produk dengan teknologi layaknya Honda Sensing. Oke, sekian review kami untuk Honda BRV terbaru. Bagaimana menurut Anda mobil ini? Apakah layak untuk dibeli? Nah, untuk jawabannya tulis di kolom komentar ya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah.